Ayo guys, kita foto dulu. Ayo guys, kita bikin video perkenalan aja. Jadi guys, kita dari kelompok 5, kita akan membahas nilai-nilai pada Pancasila. Teman-teman semuanya, di sini kami akan membahas nilai pengamalan nilai Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, sebelum itu, Pancasila yang kita ketahui ini adalah dasar negara yang tidak hanya perlu kita ketahui, tetapi juga perlu kita amalkan nilai-nilai tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita nonton videonya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama artinya kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Tapi yang penting juga kita harus saling menghargai dan tidak memaksakan kepercayaan kita pada orang lain. Contohnya, rajin beribadah sesuai agama kita, ikut menjaga ketenangan ketika ada orang yang sedang beribadah, dan tetap rukun walaupun berbeda keyakinan. Jadi, makna sila pertama bukan cuma soal hubungan dengan Tuhan, tetapi juga soal toleransi dan saling menghormati antar sesama. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita buat menjunjung tinggi kenilaian kemanusiaan. Artinya, kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan suku, agama, status sosial. Pengalaman sehari-hari, misalnya bersikap sopan kepada orang lain, membantu teman yang sedang kesusahan, dan nggak merendahkan orang lain. Kalau kita bisa berperilaku kemanusiaan dan adil, kehidupan jadi lebih damai dan nyaman untuk kita semua. Makasih ya. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Jadi pada sila ini kita menekankan bahwa kita harus bersatu dalam persatuan dan menjaga kesatuan bangsa kita. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan juga agama. Namun perlu kita ingat bahwa kita tetaplah satu, NKRI. Nah, dari pengamalan ini adalah kita bisa ambil dari contohnya yaitu melakukan gotong royong. Lalu juga ketika kita menghargai budaya daerah lain dengan cara kita juga harus tetap mencintai produk lokal dari Indonesia sendiri. Dan kita tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan pendapat. Karena kita kalau mau kompak, kita bisa berdiri kokoh dan juga tetap menjadi satu. Ya, itu Jawa. Itu Jawa, Sonorek. Jawa. Berbeda, kita bersatu jua sesuai dengan nilai sila ketiga. Selanjutnya ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat berarti segala keputusan harus dilalui dengan musyawarah, bukan paksaan. Jadi semua orang punya hak buat menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhirnya diambil berdasarkan kebijakan bersama. Pengamalannya misalnya di sekolah, kalau mau bikin kegiatan kita diskusi bareng dulu, lalu dengerin pendapat teman-teman, baru kita putuskan secara bermusyawarah. Selain itu, kita juga bisa menerima hasil keputusan meskipun gak sesuai dengan kemauan kita. Dengan begitu, kita belajar demokrasi yang sehat, adil, dan juga menghargai orang lain. Nanti lu buat jadi ketua kelas 12B, lu pilih siapa? Paling gue pilih si Bunga sih. Kan udah ketahuan juga tuh kerjanya udah bagus kan. Kenapa harus bunga? Kan ada kasih. Ya kan udah ketahuan si Bunga kerjanya bagus. Nah itu gue juga setuju nih sama Sobran. Ini kan gua aja dapat Mending voting gak sih? Udah lah, nggak usah voting orang udah. Saya tadi mobil deh, kok belum ada masuk? Emang kan ngomongin apa? Ini ngomongin Oh, besok ya pemilihannya? Iya. Mana kalian udah ada posisi? Dia minta pilihnya si Bunga tanpa voting gitu. Iyalah, kan udah ketahuan juga. Kan belum tentu, kan kita harus ngasih sebelumnya juga. Nah itu kan kita juga harus voting nggak sih biar setara. Tuh bener, sesuai dengan sila keberapa kan? Ya keempat Pancasila dong. Ya, terus kita harus mendengarkan pendapat satu orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan bahwa semua orang berhak mendapatkan keadilan dalam hidupnya, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun kesempatan. Kita harus saling membantu supaya tidak ada yang terlalu dirugikan atau ditinggalkan. Pengamalan sehari-hari contohnya berbagi bekal kepada teman yang tidak membawa
bekal. Nah, terus nggak pilih-pilih teman hanya karena latar belakangnya, dan menggunakan fasilitas umum dengan tertib supaya bisa dinikmati semua orang. Intinya, kita harus adil, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Ayo, tangan aku kotor nih. Ayo, kayak aku juga deh. Ini siapa sih yang bersatu tanamannya? Gak sayang banget sama lingkungan. Langsung ke kantin yuk, ayo. Masa nggak boleh gitu, tuh matiin dulu. Oh iya. Kan buang-buang air jadinya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan juga loh.